Assalamualaikum adik-adik semua, selamat berjumpa kembali di eh, materi kelas 7 ya. Kita akan belajar tentang materi pecahan. Adik-adik masih ingat kan kemarin kita sudah belajar tentang bilangan bulat. Nah, sekarang kita belajar tentang pecahan. Untuk pecahan itu cukup banyak yang harus kita pelajari. Adik-adik menyimak sedikit-sedikit saja ya. Akan dibagi menjadi beberapa tahapnya. Oke, pecahan itu artinya apa? Pecahan itu nilai bilangan antara dua pecahan, antara dua bilangan bulat gitu ya. Oke, antara dua bilangan bulat itu disebut dengan pecahan. Bentuk pecahan itu bentuknya A per B. Ini ya, udah pada tahu ya. Nah, A-nya itu apa? A disebut pembilang, B-nya disebut dengan penyebut. Oke, tahu ya. Nah, sekarang gimana kalau misalnya dalam bentuk gambar? Misalnya kita punya kue nih, kemudian kita bagi dua. Berarti bagian yang kita dapatkan, ini yang diarsir adalah 1/2. 1 dari 2 bagian. Kalau misalnya kita punya pizza nih, pizza kan biasanya dibagi 4 bagian ya. Kalau kita makan satu bagiannya 1/4. Kalau makannya 2, 2/4. Kalau dimakannya 3, berarti ini 3/4. Jadi 3 bagian dari 4. Gitu ya. Nah, sekarang kalau yang namanya jenis pecahan, kalian tahu ya, jenis pecahan itu ada yang disebut dengan pecahan biasa. Ada yang disebut pecahan biasa. Kalau pecahan biasa kayak gimana nih? Misalnya 3/4 gitu ya, atau 5/11, atau 6/9 dan lain-lain. Kemudian berikutnya ada yang disebut dengan pecahan campuran. Kalau pecahan campuran berarti ada bilangan bulatnya, ada pecahannya gini ya. Pecahan campuran atau 4, 5/6. Kemudian berikutnya ada yang disebut dengan pecahan desimal. Kalau desimal itu ada yang bentuknya 0,5, satu angka belakang koma, ada 2 angka belakang koma, ada 3 angka belakang koma. Ya. Nah, berikutnya ada juga yang disebut dengan persen. Persen itu biasanya per 100, tapi lambangnya biasanya tulisannya seperti ini ya. Misalnya 50%. Nah, persen ini lambangnya. Artinya 50/100 gitu ya. Nah, sekarang kita belajar tentang apa ya? Pecahan senilai. Apa sih pecahan senilai? Pecahan senilai itu adalah pecahan yang sama nilainya. Pecahan yang sama nilainya. Pecahan yang sama nilainya artinya pembilang dan penyebutnya. Jadi pembilang dan penyebut dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama, atau dibagi bilangan yang sama. Itu yang disebut dengan pecahan senilai. Biasanya kalau ada contoh baru paham ya. Kita lihat contohnya dulu untuk pecahan senilai. Oke, pecahan senilai misalnya kita kasih contoh dulu ya. Misalnya 1, kita kasih contoh. Misalnya soalnya apa ya? Setengah deh misalnya.
Nah, setengah itu sama nggak sih nilainya dengan 3/6? Nah, sama. Kenapa sama? Karena penyebutnya dikali 3, pembilangnya juga dikali 3. Jadi setengah sama nilainya dengan 3/6. Atau bisa juga 6/12 ya adik-adik. 1 biar jadi 6 kali 6. Ini kali 6 ya. Oke, maka ini juga dikali 6. Hasilnya kan 6/12. Jadi setengah 3/6, 6/12 itu adalah pecahan senilai. Contoh yang kedua, misalnya 4/9. Coba kita kalikan 2 ya. Ini berarti jadi 8. Ini kali 2, ini jadi per 18. Coba kita kalikan lagi, misalnya 4 di sini kalikan 3 jadi 12, 9 dikalikan 3 jadi 27. Berarti ini pecahan senilai juga ya. Terus yang berikutnya, misalnya yang 10/30. Coba kita bagi ya. Misalnya ini kita bagi 10 jadi 1, ini dibagi 10 jadi 3, jadi 1/3. Jadi 10/30 sama nilainya dengan 1/3. Contoh yang lain. Misalnya 45/60. Bu, sederhanakannya dari angka yang lebih kecil boleh nggak? Boleh aja. Kalau kata kakak, misalnya kita bagi dulu bilangan yang kecil juga boleh. Misalnya kita bagi 3, ini kan jadi 15/20 ya. Kita bagi 3. Terus misalnya dari sini kita langsung bagi lagi nih, misalnya bagi 5. Berarti kan ini jadi 3. Ini dibagi 5 jadi 4. Artinya 45/60, 15/20 sama 3/4 itu disebut dengan pecahan yang senilai ya. Oke, kita lanjut sekarang ke materi berikutnya, yaitu membandingkan pecahan. Nah, bagaimana sih kalau kita mau membandingkan dua pecahan? Kalau membandingkan dua pecahan, berarti ada lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Kalau sama dengan udah pasti ini adalah pecahannya yang senilai, ya. Oke, yang nomor 1 gimana? Misalnya antara 3/5 dengan 4/5. Kalian lihat, adik-adik lihat, ini 5-nya sama ya. Berarti penyebutnya sama. Kalau penyebut sama, adik-adik tinggal lihat pembilangnya. Lihat pembilangnya. Mana bilangan yang lebih besar? 3 dengan 4 kan besar 4. Jadi begini. Ya. Nah, berikutnya kalau misalnya beda ya, misalnya 2/7 sama 3/6. Lihat tuh. Penyebutnya berbeda. Kalau penyebutnya berbeda, berarti kalikan silang. Atau boleh adik-adik kerjakan, ini samakan dulu, penyebutnya juga boleh. Ini kan menjadi berapa ya? Misalnya ini 42. Kalau 7 biar jadi 42, itu kan dikalikan 6. Ini kali 6 kan? Nah, ini kali 6 kan? Maka ini juga harus dikali 6. Berarti di sininya 12. Sekarang 6, ini biar jadi 42. Ini dari sini ke sini. Berarti kali 7 kan? Maka ini juga sama. Harus dikali 7. Berarti 3 kali 7 juga. Hasilnya 21. Berarti besar ini ya. Nah, ini untuk cara 1. Gimana kalau cara kedua? Kalau cara kedua itu kali silang. Apa sih maksudnya kali silang? Nah, misalnya 2/7 dengan 3/6. Kita kalikan silang. 2 kali 6. Nih, yang ini 7 kali 3. Berarti sini 12, ini 21. Besar 21 kan? Tuh, berarti tandanya sama ya. Itu untuk yang kali silang. Atau contoh lain misalnya kali silang langsung ya. Misalnya berapa ya? 49 deh. 4/9 dengan 2/3. Ya, kita kalikan silang ya. Berarti ini 4 kali 3 ke sini. Hasilnya 12 ya. Ini 9 kalikan 2, hasilnya 18. Besar ini kan? Jadi
4/9 dengan 2/3 besar yang ini. Oke. Oke, cukup sampai di sini ya untuk bagian pecahan, tahu bagian pecahannya dan tahu membandingkan dua pecahan dan pecahan senilai. Oke, jangan lupa adik-adik untuk like-nya, komennya, dan juga share-nya ya. Subscribe-nya jangan lupa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.